Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode aglomeratif ya, rekan-rekan semua. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan algoritma clustering, sekarang masih berlanjut gitu ya, masih berlanjut klasterisasi dengan aglomeratif ya. Nah, aglomeratif tadi akan menggabungkan klaster-klaster yang jaraknya dekat. Untuk menentukan klaster mana yang akan, bergabung gitu ya. Nah nanti, kita harus menentukan, dulu jarak antar klasternya gitu ya. Nanti kita akan bahas di, selanjutnya, jadi, tetap semangat, kita akan membahas terkait dengan metode aglomeratif gitu ya. Kemudian, pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan, menghitung jarak antar klasternya. Jadi tadi kita sudah sedikit singgung ya, untuk, menentukan klaster mana yang akan bergabung, kita harus menentukan dulu jarak antar klasternya ya. Jadi ada beberapa metode, yang dapat digunakan untuk menentukan jarak antar klaster. Di dalam hal ini, kita akan membahas 4 cara, sebagai berikut ya. Yang pertama ada single minimal atau jarak min gitu ya atau single linkage ya. Kemudian yang kedua ada jarak maksimal, kemudian yang ketiga ada jarak rata-rata, kemudian yang keempat, distance between centroid gitu ya. Nah di sini, kita akan bahas dulu yang pertama jarak, minimal gitu ya. Oke, sebelum itu dari setiap, cara tersebut ya 4 cara tadi dapat dilakukan, hitungan dengan beberapa perhitungan jarak seperti Manhattan, kemudian Euclidean dan lain sebagainya. Sebagaimana, yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi keempat cara tersebut merupakan cara untuk menentukan jarak antar 2 klaster, sedangkan untuk menentukan klaster mana yang bergabung, eee tetap berpedoman pada jarak terdekat ya, maksudnya 2 klaster yang jaraknya paling dekat adalah yang akan bergabung dengan satu klaster tersebut gitu ya. Nah selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan jarak minimal gitu ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan, jarak minimal merupakan, penentuan jarak 2 klaster dengan mengambil data dari masing-masing klaster yang memiliki jarak terdekat, satu sama lain ya. Pencarian jarak menggunakan jarak minimal gitu ya, di sini, saya gambarkan nanti, ada gambar ini adalah jarak minimal ya, jarak yang terdekat. Kemudian di sini ada tabel, saya beri contoh sebuah dataset gitu ya, tabel dari data ke 1 sampai ke 11 kemudian ada X dan Y gitu ya, nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, pada tabel kali ini nanti kita akan coba hitung, menggunakan aglomeratif ya, menggunakan, single link tadi ya, kemudian, menjadikannya 3 klaster. Nah, kita akan coba, perhitungan secara manual ya, di sini nanti akan kita coba perhitungan secara manual. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan, menghitung, jarak antar data gitu ya. Dari data yang sebelumnya, memperlihatkan bahwa kita memiliki 11 data, yang berarti sekarang kita memiliki 11 klaster awal gitu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam perhitungan jarak antar klaster adalah, karena setiap klaster itu masih terdiri dari satu data ya, kita menghitung jarak antar pasangan data yang ada. Dengan menggunakan Manhattan distance, kemudian, jarak antar klaster satu dengan 2 dan satu dengan 3 gitu ya, dapat dilihat pada, slide PPT saya ini gitu ya. Jarak klaster satu ke klaster 2, 3 dikurang satu kemudian ditambah 4 dikurang 2, jadinya 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi ini dari mana? Di sini kan ada rumusnya X 2 dikurang X1 kemudian ditambah Y2 dikurang Y1 yaitu, klaster satu dengan klaster 2 gitu ya, dan satu dengan 3 gitu ya. Nah ini, sampel contohnya saja gitu ya, saya perlihatkan perhitungannya dan kemudian, sementara jarak pasangan klaster yang lain berarti merupakan jarak antar data atau dengan data yang lain. Dapat dilihat pada tabel ini ya, ini hasil dari perhitungan jarak antar data tadi. Ya, nah ini adalah, hasilnya, dari klaster satu
klaster 2 kemudian sampai klaster 11 itu ya, dapat dilihat pada tabel. Oke, berdasarkan tabel, tadi ya, tabel hasil dari, hiperhitungan jarak antar data, memperlihatkan bahwa jarak terpendek yang didapatkan adalah nol, yaitu jarak antar klaster 5 dan klaster 9. Maka klaster pertama yang, bergabung pada klaster pertama yang akan yang bergabung adalah klaster 5 dan 9. Karena klaster 5 dan 9, bergabung menjadi satu klaster, maka total klaster kita sekarang ada 10 klaster, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9, kemudian 6, 7, 8, 10, dan 11. Nah, selanjutnya kita cari kembali jarak antar klaster yang baru. Untuk klaster yang masih, terdiri dari satu data ya, kita cari, jaraknya yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Untuk yang sudah terdiri dari 2 data, apa namanya, untuk yang sudah terdiri dari 2 data, jarak didapat dari yang, minimal. Misalnya, ingin menentukan jarak antar klaster 1 dan klaster, 5,9 ya, atau, dalam artian 5 dan 9 tadi, serta klaster 2 dan klaster, 5 dan 9. Nah ini, apa namanya, dapat dilihat pada slide saya gitu ya. Jarak satu kemudian ke 5,9 tadi, rumusnya adalah min jarak klaster 1, klaster 5, jarak klaster 1 dan ke data 9. Nah, ini min dalam kurung 14,14, 14 ini adalah dari dataset yang tadi yang di awal gitu ya. Nah kemudian, hasilnya adalah 14, kemudian jarak yang kedua sama gitu ya, perhitungannya sama, kemudian, hasilnya, kita bisa lihat di, slide selanjutnya ya. Jadi, ini adalah perhitungan, untuk menentukan, kembali jarak klaster yang baru gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah tabel dari hasil, apa namanya, perhitungan untuk jarak klaster yang didapat pada slide sebelumnya ya. Jadi ini adalah jarak antar klaster, iterasi kedua. Dari tabel ini kita dapat melihat ya, bahwa jarak terpendek yang dihasilkan adalah satu, yaitu jarak antar klaster 5,9 dan klaster 11. Nah, oleh sebab itu, klaster yang bergabung berikutnya adalah 5,9 dan klaster 11 menjadi satu klaster ya, menjadi satu kelompok, yaitu jadinya 5, kemudian 9, kemudian dan 11. Sehingga sekarang kita memiliki 9 klaster ya, jadi kita sekarang, memiliki 9 klaster, jadi kita memiliki, 9 klaster. Yaitu klaster 4, 6, 7, 8, 10, kemudian yang terakhir 5,9, kemudian 11 itu menjadi satu klaster. Nah selanjutnya kita, cari jarak klaster-klaster yang, baru terbentuk ya, di sini misalkan kita memiliki jarak, klaster 1 ke klaster. Ya, jadi, apa namanya, kita akan, menentukan jarak, klaster baru, mencari jarak klaster 1, kemudian ke klaster 5, 9, 11, serta jarak klaster 2 ke klaster 5, 9, dan 11. Oke, di sini, jarak klaster 1 ke klaster, 5, 9, 11, kurang lebih sama seperti rumus yang sebelumnya ya, rekan-rekan semua. Jadi, untuk menentukan klaster baru itu rumusnya sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk jarak klaster 2 juga sama, dengan cara yang sama kita dapat, jarak antar klaster, sebagaimana nanti kita tampilkan dalam slide berikutnya hasil, perhitungan jarak antar klaster, iterasi ketiga ya. Nah, ini adalah tabel jarak antar klaster, iterasi ketiga ya, dapat dilihat pada, slide saya ya, rekan-rekan semua. Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa jarak terpendek yang didapatkan sebesar 2,
yaitu jarak antar klaster 1 ke klaster 3, kemudian klaster 2 ke klaster 3, serta klaster 4 ke klaster 7. Kemungkinan munculnya jarak yang sama seperti ini sering terjadi pada clustering ya. Jadi, kemungkinan muncul jarak yang sama seperti ini ya, itu sering muncul, sering terjadi maksudnya ya, sering terjadi pada clustering, yang menggunakan jarak. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode khusus untuk pemilihan klaster mana yang akan bergabung. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah memilih secara random atau secara acak, namun, dapat juga ditentukan dengan memilih titik yang memiliki koordinat terkecil atau terbesar ya. Misalnya terdapat jarak yang sama, akan dipilih pasangan data yang melibatkan data dengan, nomor terkecil, berarti klaster yang bergabung sekarang adalah klaster 1 dan klaster 3, maka klaster yang tergabung sekarang ada 8 klaster ya. Jadi, sekarang kita sudah memiliki 8 klaster, yaitu 1,3, kemudian klaster 2, kemudian klaster 4, kemudian klaster 6, kemudian klaster 7, dan kemudian klaster 8 dan 10, kemudian yang terakhir ada klaster 5,9,11 itu ya. Jadi, nanti kita akan tampilkan dalam, literasi keempat. Nah, ini ya, jarak antar klaster single, linked pada iterasi keempat, klaster yang tergabung sekarang adalah klaster 1, klaster 3, maka klaster yang terbentuk sekarang ada 8 klaster. Jadi, ini adalah, dari, tabel dari 8 klaster tersebut ya. Jadi bisa dilihat pada tabel ini ada, pada literasi keempat. Dari tabel ini kita mendapatkan 2 jarak yang sama gitu ya, yaitu klaster 1, dengan 3, kemudian klaster 2 dan klaster 4 ke klaster 7. Seperti yang oke, seperti sebelumnya kita akan memiliki, kita akan memilih yang melibatkan klaster yang, yang nama terkecil, apa namanya, klaster dengan nama terkecil. Berarti, yang kita gabung, berikutnya adalah klaster 1, 3 dan klaster 2 dengan perhitungan jarak seperti yang, dijelaskan sebelumnya ya. Jadi, untuk menentukan perhitungan jarak yang baru, seperti rumus di awal, jadi nanti, rumusnya sama sampai, iterasi terakhir gitu ya. Oke, di sini ada jarak antar klaster, literasi ke-6 ya, dilihat pada slide saya ya, rekan-rekan semua. Di sini di literasi ke-5 dengan cara yang sama kita, apa namanya, dengan cara yang sama kita lakukan perulangan penggabungan klaster sampai jumlah klaster memenuhi yang, kita inginkan. Hasil penggabungan klaster berikutnya dapat dilihat pada, apa namanya, literasi ke-6 ya, dari literasi ke-6, itu adalah, eee, hasil perhitungan klaster selanjutnya. Jadi, dari literasi ke-5 di sini ada tabel literasi ke-5, kemudian literasi ke-6, kemudian di slide selanjutnya kita akan, eee, tampilkan jarak antar klaster literasi ke-7 dan ke-8. Dan untuk perhitungannya, sama seperti sebelumnya ya untuk menentukan jarak ya, rekan-rekan semua perhitungannya kurang lebih sama. Nah, di sini ada, literasi ke-7 dan ke-8. Apabila dilanjutkan ya, klaster yang terbentuk adalah klaster 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan klaster 1, 2, 3, 6 serta terakhir akan menjadi klaster yang berisi gabungan semua data. Jadi kalau sudah apa namanya, mmm kita sudah mendapatkan 3 klaster, yang sesuai ya, apa namanya, 3 klaster sesuai yang kita inginkan, karena jumlah klaster sudah sesuai yang diinginkan, maka proses penggabungan klaster berhenti ya, klaster yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8 dan klaster 5, 9, 10 dan 11 gitu ya. Nah kemudian, apabila, apa namanya, klaster yang terbentuk adalah klaster
tadi ya 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan klaster 1, 2, 3, 6 serta terakhir akan menjadi klaster, yang berisi gabungan semua data. Nah, proses pembentukan klaster di atas, yang sebelumnya gitu ya, dapat digambarkan dalam bentuk, dendrogram ya, yaitu dendrogram yang bisa digunakan untuk mempresentasikan urutan hierarki yang terbentuk. Nah, dendrogram ini menggambarkan urutan, pembentukan klaster yang lebih dulu bergabung dari awal di mana setiap data menjadi satu klaster sampai semua data menjadi, satu klaster. Nah, dendrogram, dari clustering menggunakan aglomeratif, seperti pada gambar ini ya, ini adalah hasil dari, dendrogram perhitungan, yang kita lakukan gitu ya. Ini adalah hasilnya dalam bentuk, dendrogram gitu ya. Oke, jadi itu ya rekan-rekan semua, di sini saya apa namanya, di hasil akhir, itu kita tampilkan dendrogram, kalau ada yang belum tahu dendrogram itu apa sih gitu ya. Dendrogram itu sebuah apa namanya, diagram berbentuk pohon yang digunakan untuk menggambarkan pengelompokan hierarki dari sejumlah objek. Dalam, konteks ini objek-objek tersebut mewakili, oleh angka-angka di sumbu horizontal mulai dari 1 hingga 11, kemudian sumbu vertikal menunjukkan tingkat dissimilarities atau jarak antar objek atau kelompok objek gitu ya. Nah, di sini, dari hasil perhitungan kita gitu ya, mari kita analisis dengan menggunakan dendrogram. Jadi kalau dendrogram ini cara bacanya, apa namanya, dari bawah ke atas. Jadi dari bawah dulu kita, cara bacanya dari bawah dulu kemudian ke atas. Objek-objek yang paling mirip akan bergabung, dihubungkan oleh garis horizontal pada tingkat similarities yang lebih rendah. Jadi seperti yang tadi kita bahas sebelumnya perhitungan secara manual dari apa namanya, data satu kemudian bisa bergabung ke data 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini pada tingkat dissimilarities rendah, terendah sekitar 1 gitu ya, objek 5 dan 9 itu bergabung ya, dapat dilihat dari gambar diagramnya. Objek 5 dan 9 bergabung ini menunjukkan bahwa objek 5 dan 9 memiliki kemiripan yang paling tinggi di antara semua objek. Kemudian objek 10 dan 11 juga bergabung pada tingkat dissimilaritas yang rendah. Ini menunjukkan kemiripan yang signifikan antara keduanya. Kemudian pada tingkat similaritas yang lebih tinggi sekitaran 2, objek 1 dan 3 bergabung, kemudian ada objek 4 dan 7 bergabung, kemudian ada kelompok 5, 9 bergabung gitu ya. Dan kemudian pada tingkat disimilaritas yang lebih tinggi lagi di sekitaran 3. Nah, ada objek 2 dan 6 bergabung, kemudian kelompok 1 3, kemudian ada kelompok 4 7, kemudian ada kelompok 10 dan 11 gitu ya. Pada tingkat disimilaritas yang, terus meningkat di sekitaran 4 gitu ya. Kelompok, 2 dan 6 bergabung, dengan kelompok 1, 3, 0, kemudian ada kelompok 4, 7, 8 bergabung dengan kelompok 5, 9, kemudian di kelompok 10 dan 11, apa namanya, tetap terpisah pada tingkat ini dan akhirnya pada tingkat similaritas tertinggi 5 semua kelompok besar akhirnya bergabung menjadi satu kelompok besar di bagian atas dendrogram. Nah, ini ya, jadi, apa namanya, bacanya dari bawah ke oke, mungkin itu dulu pada video kali ini, nanti kita akan bahas, materi selanjutnya di video selanjutnya. Jadi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kita akhiri dulu video kita pada kali ini. Saya tutup, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.